Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali di mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 di mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang akan mempresentasikan mengenai pengaruh kebudayaan pra-Islam terhadap pendidikan Islam. Ya, barang katakan, saya, Risma Nopia, sebagai moderator yang akan dibersamai juga bersama teman-teman saya di antaranya Kirafa Yasinta Fauzia, Maulana Abdul Aziz, Megawati, Fitri Rahmawati, dan juga Siti Alwafa. Adapun di kelompok kami ada 5 pembahasan di antaranya 1. Situasi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. 2. Pengaruh kebudayaan Persia. 3. Pengaruh kebudayaan Yunani. 4. Pengaruh kebudayaan Cina. Dan 5. Pengaruh kebudayaan India. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai situasi sosial masyarakat Arab sebelum Islam yang akan dipaparkan oleh saudara Maulana Abdul Aziz. Waktu dan tempat kepadanya saya persilahkan. Poin A ya, yaitu situasi sosial dan pendidikan masyarakat Arab sebelum Islam. Baik teman-teman semua, Al-Quranul Karim menggambarkan situasi kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam dalam berbagai ungkapan yang negatif, seperti ungkapan fi dialal al-mubin, dalam kesesatan yang nyata, al-jahiliyah, dalam keadaan tidak cerdas, adaan bermusuhan, zulumat, berbuat durhaka, mengabaikan perintah Tuhan dan melanggar larangannya, dan fasad, berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam bidang sosial masyarakat Arab sebelum Islam terbagi dalam sistem kasta. Ada kelompok majikan, budak, dan buruh. Sistem sosial yang didasarkan pada garis keturunan, harta benda, dan jenis kelamin ini pada gilirannya menampilkan cara-cara perlakuan yang diskriminatif, tidak adil, dan saling merugikan. Sedangkan dalam bidang pendidikan masyarakat Arab sebelum Islam menerapkan pola pendidikan keluarga yang diarahkan pada pemberian pembiasaan, keterampilan, sifat, dan karakter yang harus dimiliki oleh seorang dalam kehidupan keluarga. Pendidikan dalam arti mencerdaskan masyarakat dengan memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja yang sistematis. Sebelum dijumpai pendidikan dalam arti yang kedua ini hanya menjadi milik kaum elit. Itulah sebabnya pada masa itu orang yang cerdas dapat membaca, menulis, dan berhitung. Jumlahnya masih dapat dihitung dengan jari. Kebudayaan Persia yang cukup menonjol di kawasan Jazirah Arab ialah kepercayaan Magi atau Majusi. Kepercayaan ini dibawa oleh para pedagang Persia dan lambat laun mempengaruhi pola pikir bangsa Arab. Ada benarnya teori yang menyatakan bahwa setiap bangsa yang berkuasa akan dianggap oleh bangsa lain memiliki kebudayaan yang jauh lebih tinggi. Demikian halnya sikap bangsa Arab pada umumnya, karena bangsa Persia adalah bangsa kuat yang menjadi penguasa adidaya pada masa menjelang kedatangan Islam. Mereka pun banyak terpengaruh oleh kebudayaan ini. Sebenarnya di kalangan suku-suku Arab, khususnya di kawasan Hijaz, sudah berkembang kepercayaan pagan ala Badui lewat gerakan baru yang dipelopori oleh Amr bin Luwai 250 Masehi. Suku-suku Arab mengenal model penyembahan kepada berhala-berhala yang terbuat dari bagian tertentu dari bagian Ka'bah. Pengaruh kebudayaan Yunani. Pada abad-abad pertama Masehi,
muncul Iskandaria, suatu aliran filsafat yang terkenal dengan nama Neoplatonisme. Aliran ini memiliki pengaruh besar terhadap filsuf Islam dan ahli kalam, terutama dalam kalangan Mu'tazilah dan Tasawuf. Bangsa Arab belum banyak yang mengenal Neoplatonisme, tetapi mereka mengetahui pengajarannya dan menamakannya yaitu pengajaran Iskandaria. Semula, ajaran Iskandaria ini condong kepada pembahasan dan pemikiran semata-mata. Kemudian berusaha menyokong ajaran-ajaran Yunani dan menentang Kristen, lalu mengkhususkan kegiatannya dalam menyelidiki hal-hal yang gaib, yang di luar tabiat alam, menggunakan sihir, mantra-mantra, jimat-jimat, dan menggunakan pendukunan serta pemujaan. Di zaman Bani Umayyah, karena perhatian lebih banyak tertuju kepada kebudayaan Arab, pengaruh kebudayaan Yunani terhadap Islam belum begitu kelihatan. Pengaruh barunya tak kelihatan di masa Bani Abbas, karena yang berpengaruh di pusat pemerintahan bukan lagi orang-orang Arab, tetapi orang-orang Persia, seperti keluarga Baranikah yang telah lama berkecimpung dalam kebudayaan Yunani. Berkaitan dengan karakter kebudayaan Yunani yang kebudayaan yang beragama Islam, sebagaimana tersebut di atas dikemukakan oleh Bertrand Russell. Materi tentang pengaruh kebudayaan Cina. Cina memiliki sejarah yang amat panjang. Keberadaannya diakui oleh para ahli dimulai sejak 80.000 tahun sebelum Masehi, yaitu dimulai dengan permunculan manusia modern Homo sapiens di Cina hingga sekarang. Pengaruh Cina terhadap kebudayaan Islam secara signifikan dapat dijumpai di negeri kita di Indonesia. Dari sejak dahulu hingga sekarang, Cina tidak hanya menguasai dari bidang ekonomi saja, namun hampir seluruh cabangnya seperti industri, perdagangan, dan jasa, melainkan juga dengan penyebaran agama Islam. Dalam hubungan ini, Nur Huda misalnya mengemukakan informasi sebagai berikut. Dalam historiografi tradisional, Raja Denmark pertama kali adalah Raden Patah, seorang putra Raja Majapahit dari istri Cina yang dihadiahkan penguasa otonomi Palembang. Kemungkinan pada daerah Cina dalam dinasti Denmark yang tertutup, lebih-lebih kalau diingat bahwa pada abad 16 sudah ada koloni Cina di kota pelabuhan. Soal keturunan Cina yang sudah memeluk agama Islam juga diperkuat dengan berita pada masa 18 pada abad 18 dan tradisi Jawa serta Gross and Figure. Raden Patah sudah menjabat sebagai Patih Majapahit. Sebelum Islam datang, Cina sudah termasuk negara yang memiliki peradaban yang sudah jauh lebih maju dan lebih unik dibandingkan dengan peradaban di negara lain. Nah, atas dasar inilah maka tidak heran jika Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk belajar ke negeri Cina. Pengaruh kebudayaan India termasuk salah satu negara terbesar kedua di dunia setelah Cina. India merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di negara lain. Pengaruh India melalui agama dan kebudayaan ini banyak dijumpai di negara kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang mana pengaruh agama dan kebudayaan India terlihat dari munculnya kerajaan besar yang menganut agama Hindu di Indonesia, seperti Kerajaan Majapahit di Jawa, Kerajaan Srijawa di Palembang, dan Kerajaan Pajajaran di Pulau. Pada abad ke-13 Masehi, umat Islam tertarik untuk menggali dan memanfaatkan potensi alam dan berbagai keadaan yang ada di India. Dengan adanya Kerajaan Mughal memang bukan kerajaan pertama di benua India. Kekuasaan ini berawal pada saat Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muhammad bin Qasim. Kerajaan Mughal ini terletak di Delhi sebagai ibu kota, sehingga pada masa kerajaan ini banyak dari masyarakat India yang masuk Islam, salah satunya Kashmir dan Pakistan. Itulah pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami mengenai pengaruh kebudayaan pra-Islam terhadap pendidikan Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.